Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap anak-anak di daerah tempat tinggalnya yang tidak mengenyam pendidikan anak usia dini, membuat Joko Murtanto, pria asal Sragen, Jawa Tengah, mendirikan sekolah PAUD Yasmin As-Salam. Simak kisahnya dalam sosok berikut ini. Berada jauh di pelosok desa, bangunan bercat putih itu tampak menonjol di antara hijaunya kawasan tepian Waduk Kedung Ombo di Dusun Gunung Sono, Desa Gilirejo, Sragen, Jawa Tengah. Bangunan ini merupakan sekolah pendidikan anak usia dini milik Yayasan Yasmin As-Salam yang didirikan oleh Joko Murtanto, seorang difabel yang peduli terhadap pendidikan anak-anak. Ini berapa? Ya. Tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya di laut. Di laut. Berarti berapa laut dong? Berarti berapa laut? Bisa berenang sekali. Oh, bisa berenang sekali. Joko prihatin dengan kondisi anak-anak di desanya yang tidak bisa mengenyam pendidikan usia dini karena minimnya fasilitas pendidikan. Karena kebanyakan masyarakat di sini itu kan tinggal anak-anaknya itu tinggal dengan kakek neneknya. Karena orang tuanya bekerja di luar kota. Kemudian transportasi umum juga tidak banyak, bahkan cenderung hanya 1 kali sehari. Kemudian setelah kami petakan ternyata banyak sekali anak-anak usia sekolah yang mereka belum bisa mengakses pendidikan. Setelah terpetakan bahwasanya banyak anak-anak di desa ini yang sebenarnya sudah mengenal masa sekolah, tapi mereka belum sekolah, itu ternyata mempunyai dampak di waktu SD. Banyak anak-anak kelas 4, usia kelas 4 SD itu mereka belum bisa membaca. Nah, kemudian saya berpikir berarti memang harus ada yang mengawali. Jadi mereka tidak langsung ke SD, tapi harus melalui tahapan PAUD, TK, dan seterusnya. Bukan tanpa halangan, kondisi fisik yang kurang sempurna sempat membuatnya dipandang sebelah mata ketika mendirikan sekolah ini. Apalagi saya sebagai seorang difabel, yang menjadi tantangan tentu saja disangsikan. Karena banyak sekali masyarakat itu masih melihat sesuatu itu dari tampak luarnya. Sebagai contoh, saya seorang difabel. Sebagai awalnya itu saya mungkin merasa banyak yang menyangsikan. Karena awal buka itu 5 orang dan itu masih didominasi oleh saudara sendiri. Karena mereka yang lebih mengenal saya. Kemudian karena ada pembuktian dari hasil yang kami sampaikan, baru itu meningkat. Ya memang mungkin siapa sih difabel, apa yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang masih menjadi tantangan di masyarakat. Awal mendirikan sekolah ini, Joko dan istri memanfaatkan ruangan seadanya di rumahnya untuk dijadikan kelas belajar. Biaya operasional PAUD dan kebutuhan hidupnya sehari-hari didapatkan dengan menjual hasil karyanya sebagai seorang seniman kaligrafi dan ilustrator karikatur. Ya, meski mengalami kondisi artrogriposis yang menyebabkan kedua tangannya tumbuh tidak normal dan sulit digerakkan sejak lahir, Joko tetap piawai melukis menggunakan media komputer. Pada awalnya itu pembiayaan untuk operasional PAUD dan TK ini masih, karena saya dalam menyokong pendanaan operasional itu selain berjualan kaligrafi pasir putih, saya juga menjual lukisan karikatur, vektor yang saya buat, kemudian saya cetak, kadang saya tawarkan dengan open komisi. Kemudian saya juga melelang beberapa gambar pesohor negeri, kemudian saya tawarkan, kemudian beliau di situ saya kampanyekan bahwasanya hasil dari penjualan ini saya gunakan untuk membiayai operasional. Kini berkat bantuan orang-orang yang terketuk hatinya melihat perjuangan Joko, gedung belajar yang baru bisa terwujud. Perjalanan untuk mengentaskan kesenjangan pendidikan masih panjang. Perkembangan yang
paling saya inginkan adalah bahwasanya tidak ada lagi kesenjangan pendidikan. Karena kalau di kota sama di desa itu kan seolah terjadi anak tiri. Karena kalau di desa itu akses pendidikan terbatas, kemudian fasilitas pendidikan juga seolah dibatasi. Dan saya merasa sakit hati ketika melihat di kota mereka mempunyai fasilitas pendidikan yang luar biasa lah. Bahkan mereka punya lab, punya perpustakaan bagus. Sedangkan di sini itu membaca aja nggak bisa. Saya membayangkan sendiri, saya seorang difabel. Seandainya saya tidak punya akses pendidikan, mungkin akan sangat menyakitkan gitu. Berkat kegigihannya, perlahan tapi pasti perkembangan kualitas belajar anak mulai terlihat. Ya, dampak yang kami yang paling kami rasakan adalah kehadiran kami di desa ini. Saya merasakan banyak perubahan karena beberapa anak yang awal, bahkan anak-anak yang sudah SD pun itu terbantu juga dengan keberadaan sekolah ini, karena kami juga membantu untuk mempelajari cara membaca, kemudian membantu les belajarnya mereka. Siapapun boleh bersekolah di sini. Bahkan Joko juga menerima murid berkebutuhan khusus. Saya tahu anak saya banyak kekurangan, tapi alhamdulillah di sini menerimanya dengan baik. Bundanya sanggup, dan alhamdulillah tertolong untuk semua itu, Pak. Mungkin anak saya kalau di sekolah yang lain belum tentu keterima. Harusnya kan dia itu masuknya ke SLB. Tapi alhamdulillah di sini bisa diterima dengan baik. Bersyukur, alhamdulillah. Dan di sini pun dia tuh dapat gratis. Apa-apa tuh gratis, Pak, dari sini. Joko menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda di desanya. Pak Joko itu sederhana, sering ngajak, ayo bun, kita buat perubahan, buat kemajuan untuk desa. Banyak hal positif yang diajarkan sama Pak Joko. Lewat sekolah yang ia dirikan, Joko berharap bisa mengatasi kesenjangan pendidikan dan anak-anak di desa bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Ya, saya ingin bahwasanya sekolah itu menjadi sekolah terdekat bagi mereka. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan yang sekolah itu karena jauh, tidak ada transportasi, tidak harus naik turun. Kemudian mereka bisa menitipkan di sini ketika mereka punya pekerjaan di Tegalan, atau mungkin ada pekerjaan yang lain. Di sini insya Allah kami siap kok membantu anak-anak itu. Jadi memang kami benar-benar mewakafkan diri untuk pendidikan di desa.